Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Jujutsu Kaisen peperangan terakhir para penyihir melawan Sukuna dan Kenjaku. Saat ini pertarungan sengit terjadi antara Gojo melawan Sukuna. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Sukuna berhasil memanggil Shikigami terkuat yaitu Mahoraga. Di tempat penonton, Kusakabe bertanya siapa di antara penonton yang pernah menerima pukulan serius dari Gojo Satoru. Yuji dan Panda pernah mencoba memukul Gojo tetapi tidak pernah berhasil. Sementara Yuta dan Hakari pernah merasakan pukulan Gojo yang menggunakan teknik Limitless. Kusakabe kemudian menjelaskan bahwa pukulan Gojo bukan cuma diperkuat energi kutukan, tetapi Gojo juga memakai teknik Blue untuk menyedot ruang di sekitarnya tepat saat pukulannya mendarat. Hakari menggambarkan rasanya seperti pukulan balasan yang tetap mengenai tubuh meski dirinya sudah bersiap menahannya. Kirara bertanya kepada Yuta dan Hakari seberapa sakit rasanya. Keduanya mengaku merasa sampai mau muntah. Dulu Nanami pernah menekankan kepada Yuji bahwa tidak ada gunanya membandingkan diri dengan Gojo Satoru karena dia memang berada di level yang tidak bisa disaingi. Serangan kritis yang susah payah diraih oleh Nanami bagi Gojo cuma seperti tinju yang sangat ringan. Intinya, Kusakabe ingin mengatakan bahwa mulai dari titik ini, dalam pertarungan Gojo melawan Sukuna, dia benar-benar tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan Gojo selanjutnya. Kembali ke pertarungan Gojo melawan Sukuna. Setelah mendaratkan hook kanan yang sangat kuat, Gojo menyeret Sukuna ke sepanjang sisi gedung. Ia melempar Sukuna lalu mencoba menjebaknya dengan reruntuhan menggunakan teknik Blue. Sukuna langsung menganjurkan jebakan itu dan Gojo menyusul dengan tendangannya. Sukuna menunduk menghindar, namun Gojo sudah membuat medan tarik di atas mereka dan memaksa kepala Sukuna bergerak ke arah tendangannya. Sukuna menghindar lagi dengan cerdik dan membalikkan tubuhnya ke depan, lalu memanfaatkan tarikan Blue untuk mengangkat bagian belakang tubuhnya. Ia lalu mengaktifkan Domain Amplification, membuat roda Mahoraga menjadi hitam, dan mencoba melancarkan serangan kepada Gojo. Namun Gojo menghilang dan menciptakan klon bayangan untuk membingungkan Sukuna. Sukuna dengan cepat melihat trik itu dan menemukan tubuh Gojo yang asli. Ia lalu memukul Gojo yang tidak sempat menahan serangan, dan Gojo pun terpental jauh. Gojo lalu bangkit di atas lampu lalu lintas, dan roda Mahoraga tiba-tiba berputar. Para penonton pun mulai cemas, bertanya-tanya apakah Sukuna sudah mulai beradaptasi dengan teknik Gojo. Gojo menyadari bahwa Sukuna masih bisa memakai Domain Amplification, tetapi tidak bisa menggunakan Domain Expansion atau pelebaran domain, karena bagian dari otaknya yang mengatur teknik itu masih rusak karena serangan dari Infinity Void Gojo. Sukuna menebak bahwa Gojo hanya memakai teknik Blue agar Sukuna tidak bisa beradaptasi dengan teknik Red. Lalu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau dan keduanya langsung saling menyerang lagi. Gojo memakai Blue untuk mendorong lampu itu ke arah Sukuna, tetapi Sukuna menangkapnya dan melemparkannya kembali, meski akhirnya berhenti oleh Infinity. Sukuna belum memanggil Mahoraga lagi, dan sebelumnya butuh 5 benturan domain untuk beradaptasi dengan Unlimited Void. Mei Mei, Hakari, dan Kusakabe menyimpulkan bahwa roda Mahoraga harus berputar berkali-kali untuk beradaptasi dengan berbagai aplikasi Limitless Gojo. Gojo tahu persis bahwa Mahoraga butuh 3 putaran lagi untuk beradaptasi dengan Infinity dan membuat para penonton terkejut. Sukuna berkata mereka tinggal menghitung mundur sampai Gojo berhenti tersenyum, tetapi komentar itu justru membuat senyum Gojo semakin lebar. Gojo yakin dia akan membunuh Sukuna sebelum roda itu berputar 3 kali. Pernyataan ini membuat Hana bertanya-tanya, apakah Gojo sudah lupa tentang menyelamatkan Megumi? Yuji setuju. Dia khawatir Gojo melupakan tujuannya. Namun Kashimu berkata tidak masalah jika Gojo lupa akan hal itu. Dan Yuji serta Hana tidak setuju akan hal itu.
Sementara Gojo terus mengejar Sukuna di udara, lalu roda Mahoraga pun berputar, menyisakan hanya 2 putaran lagi sebelum ia beradaptasi dengan Infinity. Yuji dan Kusakabe berharap Gojo bergerak lebih cepat. Sementara itu Sukuna berlari cepat di antara pilar-pilar penyangga jembatan di arena. Sementara Gojo mengejarnya sambil membawa 2 bola blue. Gojo melempar 2 bola itu, menghancurkan pilar-pilar tersebut saat Sukuna menghindar. Gojo lalu mengurung Sukuna dengan 8 bola blue tambahan dan mengarahkan semuanya ke Sukuna sekaligus. Sukuna kembali menghindar, tetapi saat ia sibuk bertahan, Gojo sudah berada di belakangnya. Keduanya saat ini bertarung jarak dekat, hingga Gojo menendang Sukuna mundur. Sebuah blue menghantam Sukuna dari belakang dan melukai bagian bawah perutnya. Namun Sukuna tetap tersenyum. Roda Mahoraga kembali berputar, menyisakan 1 putaran terakhir sebelum adaptasi terhadap Infinity selesai. Yuji bertanya-tanya, apakah adaptasi Mahoraga bergantung kepada waktu atau pengalaman serangan? Setelah berpikir, Kusakabe paham maksud dari Yuji. Apakah Mahoraga butuh waktu setelah terkena serangan untuk beradaptasi, atau ia beradaptasi sedikit demi sedikit setiap kali mengalami teknik tertentu? Saat itu Kusakabe kebingungan menentukan manakah yang benar. Lalu Kashimo merangkum dengan singkat, dua-duanya mungkin terjadi. Selanjutnya Gojo menghantam Sukuna ke sebuah bangunan dan memutuskan sudah waktunya menekan serangan habis-habisan. Setelah membuat Sukuna yakin bahwa ia hanya bisa menggunakan blue, Gojo tahu Sukuna tidak akan siap menghadapi serangan selanjutnya. Gojo bergerak ke balik pilar dan menembakkan red yang menembus pilar lalu mengarah ke Sukuna. Namun Sukuna berhasil mengaktifkan Domain Amplification tepat waktu untuk mengurangi efek serangan dari Gojo. Amplification memang bisa menetralkan Infinity, tetapi tetap tidak mampu sepenuhnya meniadakan teknik blue dan red, sehingga Sukuna pun tetap terluka. Sementara itu Higuruma dan Yuji cemas. Gojo salah membaca situasi dan takut Sukuna akan segera beradaptasi dengan teknik Gojo. Lalu Sukuna dengan sombong mengejek Gojo, menuduhnya gegabah dan kehilangan akal karena serangannya saat ini bisa ditebak. Namun Gojo tersenyum. Ia mengungkapkan bahwa red yang ia tembak tadi belum meledak. Sukuna terkejut dan tepat saat itu red meledak dari belakang, mengenai punggung dari Sukuna. Sukuna menyadari bahwa red memanfaatkan bentuk bangunan untuk berputar dan menyerang dari sisi lainnya. Gojo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung melancarkan Black Flash yang sangat kuat, membuat Raja Kutukan itu tak sadarkan diri. Semua orang yang menyaksikan terperangah melihat Black Flash tersebut. Yuji langsung mengenali jurus itu. Selanjutnya Sukuna berdiri dalam kondisi tidak sadar, dan roda Mahoraga pun jatuh dari kepalanya. Namun saat ia menyentuh tanah, roda itu tetap berputar, menandakan bahwa Mahoraga resmi telah beradaptasi dengan Infinity. Gojo kemudian terseret masuk ke bayangan Sukuna. Saat Mahoraga muncul kembali, Yuji dan Yuta berteriak cemas melihat guru mereka ditarik oleh Shikigami itu, di mana Shikigami itu langsung menebas bahu Gojo dengan pedang pemusnahnya. Sementara Yuji, Yuta, dan Hakari hanya bisa menatap penuh kekhawatiran kepada sang guru mereka. Yuji mencoba memulihkan semangat, mengatakan bahwa Gojo belum kalah. Menurutnya tanpa Infinity, Gojo dan Sukuna berada dalam kondisi yang seimbang, dan Gojo masih bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Namun Shoko menjelaskan bahwa output energi terkutuk Gojo terus menurun, sehingga teknik penyembuhannya menjadi jauh lebih lambat. Bahkan melawan Raja Kutukan sekalipun, para sekutu Gojo tidak pernah membayangkan ia bisa dikalahkan sampai sekarang. Untuk pertama kalinya, pikiran bahwa Gojo Satoru bisa kalah mulai memenuhi benak semua orang. Perasaan yang sama juga melintas di benak Gojo sendiri. Ia bertanya-tanya kapan terakhir kali ia merasakan sensasi seperti ini.
Sebuah memori tentang Toji Fushiguro muncul di pikirannya. Jawaban yang jelas. Tetapi yang Gojo rasakan bukanlah ketakutan atau keputusasaan. Yang muncul justru kepuasan yang mendalam. Kesendirian adalah harga dari kekuatan absolut. Namun di momen ini Sukuna berhasil memberikan Gojo rasa yang terpenuhi. Gojo memulai serangan baliknya, melepaskan serangkaian pukulan ke kepala Mahoraga. Serangan itu membuat Mahoraga terhempas keras ke belakang. Saat Shikigami itu mulai bangkit, Gojo menggunakan teknik Red untuk memulihkan output energi terkutuknya. Sementara Sukuna yang bersembunyi di bayangan Gojo mengeluarkan Rabbit Escape untuk menghalangi pandangan Gojo. Gojo malah tertawa kecil. Ia tahu Sukuna bisa terguncang setelah terkena Black Flash, lalu menembakkan Red ke bayangan tersebut. Sukuna mundur dan Mahoraga maju untuk melindunginya. Gojo menebak Mahoraga akan menyerang terus-menerus, sementara Sukuna menjaga agar Shikigami itu tidak hancur. Sukuna kemudian melempar alat pemadam api yang meledak saat bersentuhan dengan Infinity, dan hal itu menciptakan asap tebal. Mahoraga melompat dari balik asap, sementara Sukuna meniru pose Piercing Blood dan membuat Choso terkejut. Sukuna menembakkan semburan air super cepat ke Gojo, tepat saat Gojo sibuk menahan serangan dari Mahoraga. Gojo terkejut dan terpaksa memakai salah satu lengannya untuk menahan serangan itu, hingga lengannya terluka. Mahoraga terus menyerang, memaksa Gojo untuk menghindar. Gojo menyadari bahwa Sukuna akan selalu menyerang saat Mahoraga berhasil menetralkan Infinity, membuat pertarungan ini benar-benar 2 lawan 1. Bahkan Gojo sendiri harus mengakui, ia terkesan dengan kemampuan Sukuna. Bagaimana ia bisa memakai air seperti teknik Max Elephant tanpa memanggil Shikigaminya. Gojo tahu Sukuna tidak bisa memakai tebasan dan teknik 10 bayangan sekaligus tanpa menggunakan domainnya. Namun setelah Mahoraga beradaptasi dengan Infinity, Sukuna bisa menggunakan lebih banyak Shikigami. Gojo menilai Mahoraga akan membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan Red, dan ia lebih memilih situasi seperti ini daripada Mahoraga terus beradaptasi satu persatu terhadap semua tekniknya. Namun Sukuna menepis anggapan bahwa ini adalah pertarungan 2 lawan 1. Sukuna memanggil Nue Totality, Beast Agito, menjadikannya 3 lawan 1. Gojo mengejek Sukuna, mengatakan bahwa ia terlihat seperti alien kecil yang tersesat di antara 2 monster besar. Sukuna hanya tertawa saat Mahoraga dan Nue menyerbu Gojo. Gojo pun mundur dan Sukuna muncul dari bayangannya untuk menembakkan tiruan Piercing Blood dari belakang. Gojo hampir saja tertembak, namun ia menghancurkan tanah sehingga Sukuna terpaksa melompat menghindar. 2 Shikigami itu pun mengepung Gojo, tetapi ia bergerak cepat ke belakang Mahoraga dan menembakkan Red ke kepala Shikigami tersebut. Namun serangannya tidak lagi menghasilkan efek besar seperti biasanya. Alasannya karena selain output Gojo yang melemah, dikarenakan juga Mahoraga mulai beradaptasi sedikit demi sedikit dengan teknik Red. Dari sini Gojo menyimpulkan satu hal, hanya ada satu cara untuk menghancurkan Mahoraga dengan satu serangan. Teknik itu butuh waktu untuk diisi, dan Sukuna jelas sedang sangat waspada saat ini. Terlihat dari pilihannya yang terus menyerang daripada berfokus pada adaptasi Red. Gojo pun tersenyum, menyembunyikan rencana mematikan di balik ekspresi itu. Ia siap mengakhiri semua ini dengan teknik Hollow Purple. Sementara itu di sisi penonton, Yuta memutuskan untuk membantu sang guru dan bersiap pergi ke medan perang. Namun seketika Hajime Kashimo memerintahkan Yuta untuk duduk kembali. Ia mengatakan bahwa Yuta tidak punya hak untuk ikut campur, dan saat ini bukan gilirannya untuk bertarung. Yuta membalas dengan meningkatkan energi kutukannya, tetapi Hakari menenangkannya dan mendukung Kashimo. Hakari mengingatkan bahwa Gojo sudah memberikan perintah, jangan ada yang ikut campur kecuali Gojo sudah melemah sampai salah satu dari mereka bisa menggantikannya. Namun Yuta membantah hal itu.
Ini adalah situasi khusus. Sukuna tidak bisa membuka domainnya. Jadi menurutnya, ia dan Rika bisa membantu Gojo dan menangani dua Shikigami lainnya. Maki pun tiba-tiba menyela perkataan Yuta. Dia mengatakan bahwa dialah yang seharusnya turun tangan. Dan hal itu membuat Kashimo semakin kesal. Ia mengingatkan Yuta bahwa perannya terlalu penting. Dan jika Yuta mati, asuransi kemenangan mereka akan hilang. Namun Yuta tetap bersikeras. Jika kita mengambil resiko ini dan mengalahkan Sukuna sekarang, kita tidak butuh asuransi lagi. Yuji setuju dengan Yuta, tetapi Kusakabe segera mengambil alih diskusi dan kembali menegaskan tujuan utama kelompok mereka. Mei Mei menjelaskan bahwa syarat kemenangan Gojo dan Sukuna sangat berbeda. Gojo hanya perlu mengalahkan Sukuna, karena setelah itu para penyihir lain kemungkinan bisa mengurus Kenjaku bersama-sama. Namun jika Sukuna mengalahkan Gojo, ia akan langsung menghadapi semua penyihir Jujutsu setelahnya. Hakari yakin Sukuna masih menyimpan sebuah kartu as, dan memprovokasinya sekarang sangatlah berbahaya. Kusakabe setuju akan hal itu, ditambah lagi Uraume masih bersembunyi. Gojo bisa bertarung tanpa menahan diri, sementara Sukuna masih harus berhati-hati. Ini membuat peluang kemenangan tetap berada di pihak para penyihir. Yuta terlihat sedih karena dianggap sebagai beban bagi Gojo, dan Kashimo mengomel. "Apakah semua penyihir zaman sekarang sebodoh ini?" ucap Kashimo. Kashimo menegaskan bahwa ini adalah pertarungan bagi Satoru Gojo dan sangat tidak pantas apabila ada yang ikut campur. Sementara itu Gojo berada di dalam posisi bertahan ketika Mahoraga dan Agito menyerangnya. Ia menghindari tangkapan Agito dan menghancurkan perut Shikigami itu dengan Black Flash. Agito langsung pulih dan menyerang menggunakan Great Serpent sebagai ekornya. Gojo menghindar dan merobek kepala Great Serpent itu dari tubuh Agito. Gojo sudah mengenali semua Shikigami yang membentuk Agito, dan kini dia fokus kepada Roundir, yang membuat Agito hanya bisa dikalahkan dengan satu serangan fatal seperti Mahoraga, tetapi tanpa perlu adaptasi. Mahoraga menerjang dan langsung dipukul mundur. Namun Agito mencoba menyambar Gojo dari belakang dengan serangan listrik. Infinity menghentikan serangan itu dan Gojo membalas dengan pukulan kanan yang sangat kuat sambil mengejek Agito karena mengulang-ulang gerakan yang sama. Gojo tahu ia harus memusnahkan Agito agar Agito tidak sempat menyembuhkan Sukuna. Sukuna sendiri khawatir kepada serangan Hollow Purple karena bila Purple digunakan dalam kekuatan penuh itu bisa sangat mematikan. Merasa Mahoraga belum menunjukkan performa terbaiknya, Sukuna menegaskan bahwa Shikigami itu adalah bayangannya, bukan milik Megumi lagi. Lalu roda Mahoraga pun berputar dengan sangat intens. Tiba-tiba lengan kanan Gojo terpotong oleh tebasan jarak jauh dari pedang Mahoraga. Sukuna tampak puas, sementara Yuji dan Kusakabe terkejut karena serangannya mampu menjangkau begitu jauh. Shoko khawatir Gojo tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Dua Shikigami itu menyerang secara serentak, dan Sukuna keluar dari bayangannya untuk ikut menghajar Gojo. Mahoraga memukul Gojo ke belakang, dan Sukuna menendang kepalanya hingga ia terlempar menuju Agito. Namun Gojo sempat mengaktifkan Infinity sebelum Agito bisa menghantamnya dan menghentikan serangan itu. Ia menoleh dan berkata kepada Agito bahwa Shikigami itu sudah tidak bisa mengikuti tempo pertarungan ini. Gojo lalu menciptakan bola blue di tangan kirinya yang tersisa dan memukul perut Agito. Dengan blue keluaran maksimum, ia membuat tubuh Agito terlipat ke dalam dirinya sendiri, lalu mengarahkan medan tarik itu ke Sukuna. Mahoraga segera memindahkan Sukuna, tetapi Blue merobek kota dan menghancurkan Agito sepenuhnya. Gojo mulai menyembuhkan lengan kanannya, sementara pertarungan sengit ini bergerak menuju titik puncak. Dalam 41 detik lagi, Hollow Purple akan kembali membelah Makyo Shinjuku. Setelah berhasil mendaratkan Black Flash kedua,
Output teknik kutukan pembalik Gojo mulai stabil lagi. Sensasi adrenalin itu membuat lengannya pulih seketika. Dan untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun, Sukuna merasa tidak nyaman. Keunggulannya mulai hilang. Gojo tak membuang waktu. Ia memukul Mahoraga dengan Black Flash lain, lalu langsung melesat menghajar Sukuna dalam pertarungan jarak dekat. Sukuna dilempar menghantam Mahoraga, dan Gojo masih menambahkan satu Black Flash besar hingga keduanya terpental menembus bangunan. Saat itu Gojo mulai melafalkan sebuah mantra. Mantra yang hanya berarti satu hal, yaitu teknik besar akan dilepas. Sukuna yang sudah hafal pola energi dapat membaca niat dari Gojo. Itu adalah teknik kutukan Red. Rencananya jelas, ia akan memakai Mahoraga sebagai tameng agar Red bisa diadaptasi. Namun Gojo justru menembakkan Red ke atas langit. Barulah saat itu Sukuna sadar Gojo punya rencana lain. Teknik Blue yang sebelumnya menghapus Agito masih menggantung di udara. Mahoraga diperintahkan untuk menghancurkannya. Tetapi Gojo menggunakan daya tarik Blue untuk meningkatkan kecepatannya dan mencegat Mahoraga. Adaptasi Mahoraga terhadap gaya tarik tak berlaku kali ini, justru membuatnya tak bisa lari. Gojo mengangkat Mahoraga dengan uppercut sempurna, dan Sukuna terpaksa menembakkan tiruan dari Piercing Blood. Dia berharap bisa memaksa Red meledak lebih cepat, namun Gojo sekali lagi mematahkan strategi itu. Ia menguatkan Blue dengan mantra yang sangat cepat, membuat aliran air terseret dan terserap ke dalam Blue dan menjauhi Red. Kini mereka bertiga berada di udara dan Gojo mulai melafalkan mantra terakhirnya, Holo Teknik Purple. Para penyihir yang menyaksikan hanya bisa terpana. Seketika masa tak kasat mata melesat dan menghapus sebagian besar Shinjuku. Mahoraga lenyap total bersama roda adaptasinya. Sukuna masih hidup, tetapi kini dia sekarat, kehilangan satu tangan, dan hampir tak sanggup berdiri. Gojo terkena imbas ledakannya juga, tetapi efeknya lebih ringan, karena itu adalah energi miliknya sendiri. Ini pertama kalinya Gojo ikut terkena Purple juga, dan ia bahkan memuji dirinya sendiri karena berhasil melakukan aktivasi jarak jauh secara improvisasi. Yuta menunduk. Ia sadar andai ia ikut campur, Gojo tak akan bisa melakukan combo sedahsyat ini. Di ruangan monitor, Kusakabe merasa kemenangan sudah ada di tangan. Gojo pulih, dan sekarang Sukuna terluka parah. Ketika Yuji bertanya sekali lagi untuk memastikan, Kusakabe menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, sepertinya Gojo menang." Namun sebenarnya hasilnya berbeda. Saat ini Gojo dan kesadarannya tiba di sebuah ruang limbo yang aneh, yaitu sebuah bandara sunyi, seolah menjadi batas antara hidup dan mati. Di sana, sosok pertama yang menyambutnya adalah sahabat lamanya, Suguru Geto, dalam wujud mereka saat menjadi murid SMA Jujutsu. Gojo tidak menanggapi sapaan dari Suguru. Ia hanya duduk lemas, meratapi kenyataan bahwa ia sudah mati. Ia berharap semua ini hanyalah sebuah mimpi buruk. Ketika Suguru bertanya soal pertarungannya dengan Sukuna, Gojo mengakui sesuatu yang mengejutkan. Sukuna benar-benar kuat, bahkan tanpa teknik 10 bayangan sekalipun. Gojo yakin hasilnya akan tetap sama, dia akan kalah. Meski kagum pada kekuatan Raja Kutukan, Gojo justru merasa sangat iba. Ia tahu betapa sunyinya hidup sebagai makhluk yang berada di puncak, terpisah dari semua orang karena dia terlalu kuat. Dengan segala bakat, teknik, kecerdasan, dan kerja kerasnya, Gojo tetap gagal mengalahkan Sukuna. Tetapi tetap saja, ia menikmati pertarungan itu sepenuh hati. Namun sayang sekali Sukuna yang berada di puncak kekuatan tidak bisa bertarung dengan bebas dan merasakan kepuasan yang sama seperti Gojo. Satu-satunya penyesalan Gojo hanyalah karena Suguru Geto tidak ada di sisinya untuk menepuk punggungnya di akhir hidupnya.
Gojo merasa cukup puas mati dalam duel melawan Sukuna yang lebih kuat, bukan karena skema licik atau akhir yang tidak terhormat. Ucapan itu langsung digoda oleh Nanami dan Haibara yang tiba-tiba muncul. Nanami menegur Gojo karena selalu memikul semuanya sendiri demi memuaskan dirinya saja. Namun ia mengakui itu adalah akhir yang tepat bagi Satoru Gojo. Ketika Gojo bertanya bagaimana Nanami mengakhiri hidupnya, Nanami menjawab dengan filosofi yang pernah dikatakan Meimei. Pergi ke utara jika ingin menjadi pribadi baru, lalu pergi ke selatan jika ingin kembali kepada dirimu yang lama. Nanami memilih selatan karena ia terikat kepada masa lalu, namun takdir membawanya mati demi masa depan. Ironis namun ia menerimanya. Di sudut lain bandara, Yaga hadir tersenyum kepada Gojo. Gojo menggoda ucapannya dulu. Seorang penyihir tidak pernah mati tanpa penyesalan. Gojo merasa ia adalah pengecualian. Mereka semua tertawa bersama, dan Gojo menyadari mungkin ia berharap ini bukan mimpi, melainkan pertemuan terakhir yang nyata. Kembali ke pertarungan, siapa sangka tubuh Gojo Satoru telah terbelah sempurna oleh teknik Sukuna yaitu dismantle yang menargetkan dunia itu sendiri. Sukuna menjelaskan bahwa Mahoraga telah beradaptasi jauh melampaui batas normal, bahkan mampu memahami cara menembus infinity. Sukuna meniru proses adaptasi itu dan melakukan hal yang mustahil, yaitu memperluas teknik kutukannya agar bisa memotong ruang, bukan hanya target saja. Infinity tak lagi berarti Satoru Gojo telah mati seketika. Namun tidak ada kesombongan di wajah Sukuna. Ia berdiri tegap dan mengakui Gojo dengan penuh hormat. Gojo Satoru, kau adalah lawan yang agung yang tak akan pernah aku lupakan. Dan kini penyihir berikutnya melangkah maju. Sukuna merasakan kehadiran seseorang mendekat. Ia tersenyum, dipenuhi kegembiraan yang sangat liar. Yang datang adalah Hajime Kashimo, sang dewa petir. Pertarungan berikutnya baru saja dimulai. Hajime Kashimo melompat dari ketinggian 203 meter, turun sebagai kilatan petir yang menusuk langit, bersiap menghadapi musuh terakhirnya, raja segala kutukan, Ryomen Sukuna. Namun sebelum kakinya menyentuh tanah, sebuah bayangan raksasa turun dari langit, sebuah bongkahan es kolosal, dan di puncaknya berdiri bintang beku itu sendiri, yaitu Uraume. Dengan elegan dan dingin, Uraume meluncurkan es tersebut sebagai hadiah untuk gurunya. Tetapi rencana itu sudah dibaca sejak awal. Dari atas, Hakari tiba-tiba menyergap Uraume dan menyatakan janjinya. Ia akan memastikan Kashimo mendapatkan pertarungan 1 lawan 1 yang ia dambakan selama lebih dari 400 tahun. Dengan sekejap, Hakari menjebak Uraume di dalam domain miliknya. Sementara itu, bongkahan es terus meluncur jatuh, lalu dihancurkan Sukuna dengan sekali tebasan saja. Dari balik pecahan es, sebuah objek jatuh ke tangan sang raja kutukan. Sebuah replika sempurna dari Kamutoke, senjata kutukan yang diciptakan Yorozu sebagai persembahan terakhirnya, yaitu hadiah kematian untuk cintanya kepada Sukuna yang abadi. Sukuna segera mengaktifkan Kamutoke. Petir hitam turun membelah langit, menyambar Kashimo tanpa ampun. Namun sambaran itu tak berpengaruh sama sekali. Kashimo tersenyum. Dewa petir itu tidak akan mati oleh petir juga. Sebelum pertarungan dimulai, Kashimo mengajukan pertanyaan yang sudah mengganggunya seumur hidup. Hei Sukuna, apakah kau menjadi yang terkuat karena kau berjuang, atau kau lahir sebagai yang terkuat? Sukuna menjawab tanpa ragu. Ia tak pernah tahu akan hal itu. Yang ia tahu bahwa ia lahir sebagai yang terkutuk dan ditolak di dunia sejak awal. Kashimo mengerti perasaan itu. Ia juga tidak pernah bisa terhubung dengan mereka yang lebih lemah.
Baginya, semua orang hanyalah tanah liat yang rapuh. Ia ingin tahu apakah kekuatan itu sendiri adalah kutukan, sebuah kesendirian abadi yang membuat sang terkuat terus mencari lawan yang tak pernah ada. Namun Sukuna hanya menatapnya secara datar dan berkata, "Kau terlalu serakah, sama seperti Gojo." Kasimo tidak paham maksudnya, tetapi Sukuna menantangnya. "Ayo, tunjukkan yang terbaik." Dan Kasimo pun menyerang Sukuna. Sukuna menangkis serangan pembuka Kasimo dengan Kamutoke. Namun itu hanyalah serangan awal. Dalam sekejap Kasimo mengaktifkan teknik aslinya, Mythical Beast Ember. Tubuh Kasimo berubah total. Kecepatan, kekuatan, dan getaran tubuhnya meningkat secara drastis. Ia bergerak begitu cepat hingga Sukuna pun terkejut. Pukulan bertubi-tubi menghantam Sukuna. Lalu Kasimo mengakhiri serangan dengan teriakan Sonic Boom yang memecahkan udara. Mythical Beast Ember memungkinkan Kasimo memanipulasi fenomena listrik di dalam tubuhnya. Pertama, meningkatkan sinyal otak. Kedua, mempercepat impuls geraknya. Ketiga, mengoptimalkan gelombang suara. Dan yang terakhir, memusnahkan materi melalui gelombang elektromagnetik. Namun semua itu punya harga. Setelah teknik ini selesai, tubuh Kasimo akan hancur menjadi debu. Ia memilih untuk mati dalam bentuk yang paling sempurna. Itulah kenapa dia hanya bisa menggunakannya sekali saja. Serangannya mengguncang Sukuna begitu hebat hingga tanah pun runtuh. Lalu ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, petir murni yang memahat langit. Sukuna pun jatuh, tubuhnya hancur berantakan. Namun ia tidak mati. Sukuna menahan dirinya dengan tidak memakai teknik kutukan pembalik selama ini. Ia sengaja menunggu momen yang tepat. Dan kini ia mengembalikan tubuhnya. Bukan dengan penyembuhan biasa, tetapi dengan cara yang paling ekstrim. Saat ini Sukuna kembali ke wujud aslinya. Inilah inkarnasi sejati Raja Kutukan. Dia memiliki 4 lengan dan 2 mulut, yaitu menghasilkan 2 suara yang dapat melafalkan mantra secara bersamaan. Sukuna memiliki 2 pasang tangan yang bisa membentuk segel dalam waktu yang bahkan mustahil untuk dibayangkan oleh penyihir manapun. Bagi dunia Jujutsu, tak ada keuntungan lebih besar daripada yang dimiliki Sukuna saat ini. Meski bentuk fisiknya sangat aneh, seluruh organ dan fungsi tubuhnya tetaplah sempurna. Tidak ada hambatan dan kelemahan apapun. Inilah wujud yang pernah menghapus dan mengalahkan Sun, Moon, and Star sekuat, lalu menghancurkan 5 jenderal kosong dan memusnahkan Desi Pacification sekuat pada era Heian. Sukuna mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan murni, ditambah Kamutoke dan teknik Hiten. Kasimo menggunakan penglihatan tembus pandang untuk menganalisis tubuh Sukuna, dan ia hanya punya satu kesimpulan. Ini adalah kesempurnaan mutlak. Pertarungan pun dimulai. Sukuna menghantam Kasimo dengan kecepatan dan kekuatan yang tak bisa ditangkap oleh mata manusia. Kasimo mencoba membalas dengan ledakan listrik, namun Sukuna mengayunkan dismantle yang membelah dunia. Inilah serangan yang sama yang dipakai untuk memotong Gojo Satoru menjadi 2. Kasimo hanya kehilangan sebagian tangan karena kekuatan Sukuna. Untuk pertama kalinya dia memberi peringatan. Ada jeda singkat. Sukuna mulai berbicara tentang Yorozu, seorang wanita yang menganggap Sukuna tidak memahami cinta karena ia terlalu kuat. Sukuna mengakui ia paham maksud dari Yorozu, tetapi ia benci diceramahi tentang sesuatu yang menurut orang lain tak ia ketahui. Ia berkata kepada Kasimo bahwa Gojo dan Kasimo sendiri seharusnya mendengar ceramah dari Yorozu, karena mereka adalah orang yang benar-benar tidak mengerti diri mereka sendiri. Kasimo tidak paham akan hal itu, dan Sukuna hanya menjawab, "Kau akan mengerti melalui pertarungan." Sukuna mengirim kilatan petir dari Kamutoke, dan dalam sekejap muncul di sisi Kasimo. Dengan 4 lengan ia menggenggam kedua tangan Kasimo, lalu melumpuhkan gerakannya.
Selanjutnya Sukuna menghajarnya dengan rentetan pukulan yang mustahil untuk dihindari. Kashimo pun terpental, namun sebelum ia bisa melakukan serangan balik, jaring raksasa dismantle sudah menunggunya. Puluhan ratusan tebasan tak terlihat menghapus ruang di sekelilingnya. Dan serangan itu menjadi akhir dari sang dewa petir. Kashimo telah dikalahkan. Dalam fantasi alam kematian, Kashimo bertanya kepada Sukuna tentang makna dari kekuatan. Sukuna menjelaskan bahwa semua orang yang Kashimo bunuh dulu hanya ingin diakui. Mereka menantang sang terkuat, dan sang terkuat merespon dengan kekuatan. Itu kata Sukuna. Menurut Sukuna itu adalah sebuah bentuk cinta. Mereka mencintai kami karena kami kuat, dan kami membalas cinta itu dengan menunjukkan kekuatan kami. Bagi Sukuna itulah esensi hubungan antara yang kuat dan yang lemah. Namun Kashimo dan Gojo menganggap kesendirian itu sebagai beban. Menurut Sukuna mereka terlalu serakah. Kashimo lalu bertanya, jika cinta itu tak berguna baginya, mengapa Sukuna membagi jiwanya menjadi ribuan objek terkutuk? Sukuna menjawab dengan kejujuran. Ia tidak pernah membutuhkan siapapun. Bila orang tidak memahami dirinya, itu bukan masalahnya. Ia hanya butuh sesuatu untuk menghabiskan waktu sampai akhir dunia. Dan manusia dengan rasa dan jiwa yang berbeda-beda adalah hiburan yang sempurna baginya. Lalu Kashimo menutup percakapan dengan senyum dan bertanya, "Apakah kau sudah puas?" Sukuna hanya menjawab, "Rasa manusia itu berbeda-beda, namun semuanya fana, dan itu cukup baginya." Kashimo pun lenyap. Lalu domain Hakari runtuh. Sukuna menatap langit dan merasakan kehadiran lawan berikutnya. Dari atas Hakari turun bersama Uraume, dan dari kejauhan ada dua sosok lain yang masuk ke medan perang, yaitu Yuji Itadori dan Hiromi Higuruma. Sukuna kesal melihat wajah yang paling ia benci. "Hai, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Sukuna. Pertarungan baru dan nasib dunia Jujutsu akan dimulai kembali. Sementara itu di koloni Danau Goso, Prefektur Iwate, seorang pemain inkarnasi Kalling Game dibunuh Kenjaku dengan cara yang sangat kejam. Tanpa rasa iba, Kenjaku menjelaskan bahwa para pemain inkarnasi hanyalah pion sementara baginya. Selanjutnya Iori Hazenoki muncul dan mengejek Kenjaku, hingga keduanya saling sindir. Sebelum akhirnya Kenjaku membunuh Iori Hazenoki juga dengan kutukan yang menargetkan kepalanya. Sambil memantau keadaan Jepang melalui roh-roh kutukan miliknya, Kenjaku menonton akhir pertarungan Sukuna melawan Gojo, dan dia memuji trik dari Sukuna. Dengan teknik barrier, ia dapat mengikuti pergerakan setiap penyihir di Shinjuku, termasuk Yuta, Maki, dan Ui. Namun saat ia merasa situasi telah aman, seseorang datang. Dia adalah Fumihiko Takaba. Awalnya Kenjaku mengira Takaba hanyalah pengisi slot saja, seorang komedian gagal yang tidak berbahaya. Tetapi setelah serangannya tidak mempan kepada Takaba, Kenjaku terkejut. Angel sebelumnya telah menjelaskan kepada para penyihir bahwa teknik kutukan Takaba mampu memanifestasikan apapun yang ia bayangkan, dan kekuatannya meningkat seiring kepercayaan dirinya. Pertarungan antara Takaba melawan Kenjaku berubah menjadi perang komedi absurd yang memaksa Kenjaku ikut terseret ke dalam dunia imajinasi Takaba. Mulai dari drama polisi mabuk, dokter menyetrum ikan, permainan sweet konyol, hingga kuis televisi. Di tengah pertarungan, Takaba mulai runtuh secara mental setelah menyadari ia tidak percaya diri sebagai seorang komedian. Kenjaku berhasil memukulnya karena keraguan itu. Namun Takaba memulihkan tekadnya setelah mengingat alasan ia menjadi seorang komedian sejak kecil. Tujuannya adalah agar dia tidak kesepian dan agar orang-orang mengenalnya lebih baik. Lalu Takaba pun bangkit lagi dan bertekad membuat semua orang tertawa. Pertarungan pun menjadi semakin liar dan lucu hingga Kenjaku merasakan sesuatu.
Ia mulai benar-benar menikmati komedi ini. Ia bahkan mengakui bahwa ia tidak pernah bersenang-senang seperti ini selama ratusan tahun. Akhirnya Kenjaku menyadari, ia tidak akan menang dengan kekuatannya saja. Satu-satunya cara adalah memuaskan hasrat komedi dari Takaba. Ia lalu mengajak Takaba menjadi partner duo komedi. Takaba pun setuju. Mereka masuk ke dunia ilusi penuh dengan sketsa Momotaro, bercanda, berdebat, dan tampil sebagai duo komedian. Namun ketika pertunjukan itu hampir berakhir, Takaba menangis karena ia ingin terus berada di panggung bersama Kenjaku. Kenjaku menenangkannya dan berkata bahwa itu sudahlah cukup. Dunia ilusi komedi itu pun runtuh. Lalu di dalam dunia nyata, Takaba terbaring tidak sadarkan diri. Kenjaku memujinya, "Kau benar-benar lucu." Namun tepat saat itu Kenjaku telah lengah. Yuta Okkotsu muncul di belakangnya. Kenjaku mencoba kabur dengan teknik anti-gravitasi. Tetapi efek residu dari teknik Takaba memutar posisi Kenjaku, membiarkan Yuta berada tepat di belakangnya. Dalam satu tebasan cepat, Yuta memenggal kepala dari Kenjaku. Kenjaku masih hidup beberapa detik karena tubuhnya belum hilang sepenuhnya. Ia baru menyadari bahwa teknik Takaba tidak mengizinkan siapapun mengganggu pertunjukannya, sehingga Yuta bisa mendekat tanpa terdeteksi. Sebelum benar-benar mati, Kenjaku meninggalkan sebuah pesan terakhir, "Kehendakku akan diwariskan." Dan dengan itu dalang terbesar Culling Game, yaitu sutradara dari banyaknya tragedi di era modern, akhirnya tumbang oleh kombinasi paling tidak terduga, yaitu seorang komedian yang putus asa dan penyihir terkuat generasi muda.